bihi nasta'inu, dan dengannya yaitu dengan segala kekuasaan Allah kita semuanya memohon pertolongan ala umurid dunia, terhadap segala urusan kehidupan dunia kita, waddin, dan juga kehidupan akhirat kita. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, dan semoga sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada seorang yang paling mulia dari kalangan para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan kepada para keluarganya, wa sahbihi, kepada para sahabatnya ajma'in seluruhnya. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin, jamaah rahimahullah. Kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini, dan di malam hari ini kita akan mempelajari satu informasi. Informasi ini dulu pernah saya sampaikan di tempat yang lain, tetapi seingat saya di sini belum saya sampaikan, dan mungkin apabila saya terlewatkan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Jamaah rahimahullah. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan kita perlu mengetahui mengenai arti penting keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini memiliki sesuatu yang sangat penting dihadirkan oleh Allah kepada kita semuanya di muka bumi. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana, sungguh telah ada, lakum, bagi kalian, yaitu kita semuanya, fi Rasulillah, di dalam diri utusan Allah atau Rasul Allah, yaitu uswatun atau uswah, yaitu teladan. Teladan seperti apa? Hasanatun atau hasanah yang baik. Jadi Allah mengatakan sungguh benar-benar telah ada di dalam diri Rasulullah Muhammad SAW itu teladan yang baik. Jadi kalau kita sebagai umat Islam secara khususnya untuk mencari teladan dalam semua urusan, baik dalam kehidupan dunia ini, terutama kehidupan akhirat ini, tidak ada contoh lain melainkan Rasulullah adalah yang terbaik. Pada siapa saja, limangkana, bagi siapa yang dia itu yarjullah, yang mengharapkan berjumpa dengan Allah nantinya, dan wal yaumil akhir, dan kehidupan akhirat. Jadi bagi kita semuanya, tatkala kita mengaku iman dan akan berjumpa kepada Allah nantinya, dan tentang adanya hari akhir nanti, tempat kita hidup selama-lamanya nanti, maka marilah kita mencari Rasulullah SAW itu di dalamnya suatu teladan. Wa dzakarallaha katsiran, dan ia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Bagi orang yang mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini satu petunjuk bagi Allah bahwasanya marilah kita mengambil banyak hal yang ada di dalam Rasul. Apa itu? Nanti akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Sesuatu yang sangat luar biasa dan telah dijalankan dalam kehidupan Rasulullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang ke-107. Surat Al-Anbiya ayat ke-107, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalnaka, dan tidaklah arsalnaka, kami mengutus engkau atau menjadikan engkau sebagai rasul atau utusanku, yaitu Allah, illa, melainkan rahmatan, sebagai rahmat, untuk kasih sayang Allah kepada siapa? Lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah ini, yang dia ini diutus oleh Allah, itu tidak ada atau pasti hanya peruntukannya sebagai rahmat. Jadi tidak lain, Rasulullah diutus ini untuk membawa rahmat Allah kepada seluruh alam. Jadi tidak untuk manusia saja, kepada hewan, kepada jin dan malaikat juga. Kenapa? Karena dalam akhlak Rasulullah ini ada perbuatan baik terhadap sesama manusia, sesama kepada hewan dan kepada malaikat. Jadi
apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini memberikan dampak baik kepada seluruh alam. Mengapa? Karena selain itu para jin itu dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahi aku. Jadi jin itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang ngajari jin ini cara beribadah kepada Allah yang benar itu siapa? Manusia, yaitu Rasul. Maka dari itu Rasulullah ini seluruh alam. Kita tidak boleh asal merusak tanaman dan sebagainya, banyak hal yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan sedangkan Rasulullah ini diutus untuk semua golongan, tidak hanya untuk orang Islam saja. Jadi kita jangan mengira Rasulullah itu diutus di muka bumi ini hanya untuk orang Islam saja, melainkan untuk semuanya. Artinya selain orang Islam pun dia akan mendapatkan kebaikan tatkala mengambil teladan atau sesuatu yang ada dalam kehidupan Rasul. Allah menegaskan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Ya ayyuhan nas," wahai sekalian manusia, "ini sesungguhnya aku." Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, "Hai Muhammad, bilang kepada seluruh manusia." Ya ayyuhan nas, semua manusia lagi, bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun, bukan, tapi kepada seluruh manusia. Katakan kepada seluruh manusia bahwasanya apa? Sesungguhnya aku Rasulullah adalah utusannya Allah. Ilaikum, untuk kalian siapa? Segenap manusia, jami'an, seluruhnya. Seluruhnya itu ya manusia ini menempati bumi itu di mana? Semua muka bumi, semua negara. Jadi Rasulullah itu lahan dakwahnya niku seluruh muka bumi dan juga seluruh alam semesta. Beda kalau Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan juga nabi-nabi yang lain itu diutus untuk kaumnya saja, di wilayahnya itu saja atau di negaranya, mungkin kalau lingkungannya besar, kalau tidak hanya di kampungnya saja. Maka dalam ayat yang lain dikatakan ya Bani Israel. Jadi nabinya itu hanya ngomong ke Bani Israel saja. Seperti itu. Tapi Rasulullah katakan ke seluruh manusia, saya ini utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka jangan heran kalau ada sesuatu yang ada dalam Islam ini ditemukan oleh orang non muslim di luar negeri sana, mereka menganggap, oh ini ilmunya benar. Ya jelas ini untuk semua manusia. Jadi orang non muslim pun mereka merasa takjub dengan keajaiban-keajaiban atau kebenaran yang dibawa oleh Islam, minimal dalam urusan ilmu pengetahuan, bukan yang lainnya. Alladzi lahu, yang baginya yaitu Allah yang mengutusku ini, mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan seluruh langit dan bumi. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah atau sesembahan melainkan Dia, yaitu Allah yang mengutusku. Yuhyi, Dia yang menghidupkan semuanya, wa yumiitu, dan Dia nanti yang akan mematikan. Jadi satu petunjuk bagi kita jamaah rahimahullah bahwasanya Rasulullah ini memang untuk kita semuanya. Fa'aminu, maka imanlah kalian billah, kepada Allah, wa rasulihi, dan Rasulnya. Siapa Rasulnya? An-Nabiyil Ummi, seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Jadi keberhasilan Islam ini sesuatu yang sangat, kalau kita katakan ajaib. Kenapa? Yang diutus ini orang yang tidak memiliki ilmu dunia yang banyak, apalagi baca tulis. Bayangkan kalau seorang Rasulnya itu seorang yang pintar, profesor, dokter, ya kalau dakwahnya berhasil kan orang bilang gampang, oh dia hebat, pintar, kan seperti itu. Nah sedangkan Rasulnya yang diutus oleh Allah ini yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata manusia pada umumnya. Maka dengan keberhasilannya itulah perlu diapresiasi. Alladzi yu'minu billah, yang seorang nabi yang ummi ini dia iman kepada Allah, wa kalimatihi, dan dengan firman-firmannya atau
perkataan Allah. Wattabi'uhu, dan ikutilah dia. Perintahnya supaya kita mengikuti Nabi, apa yang ada dalam kehidupan Nabi kita ikuti. La'alakum, agar kalian tahtadun, mendapatkan petunjuk atau hidayah. Jadi dengan mengikuti Nabi itu kita akan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang benar dalam semua urusan. Semua urusan yang benar untuk menyelesaikan ini ya yang dibawa oleh Rasulullah melalui apa? Uswahnya, teladannya. Lalu apa hubungannya dengan yang akan kita bahas pada malam hari ini? Kok Nabi ini kita harus ikuti semuanya dalam segala urusan? Karena dalam sebuah hadis Rasulullah juga mengatakan Rasul amri al-Islam. Pokok semua urusan itu ada dalam agama Islam. Jadi kalau nyari permasalahan apa saja dan jawabannya itu ada di dalam agama Islam. Sangat banyak sekali dan kita nanti akan menjumpai di pertemuan yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Di dalam suatu penjelasan yang saya sampaikan tadi, pokok segala urusan adalah al-Islam. Di mana riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2541 dari Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, dia berkata, Rasulullah mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri. Mu'ad bin Jabal, maukah aku tunjukkan pada kamu pokok perkara, artinya semua urusan di dalam agama ini, wa amudihi, dan tiangnya, wa dirwati sanamihi, dan juga puncaknya. Mu'ad, mau tak kasih tahu pokok perkara urusan dalam agama ini juga, tiangnya dan juga puncaknya. Kultu, dia mengatakan, bala ya Rasulullah, ya saya mau Rasulullah. Wala, berkatalah Rasulullah, Rasul amri al-Islam, pokok segala perkara terutama urusan agama ini adalah al-Islam, di dalam agama Islam. Wa amuduhus sholat, dan tiangnya adalah sholat. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang apa maksudnya, tapi yang kita fokuskan adalah segala urusannya adalah di dalam agama Islam. Wa dzirwatu sanamihil jihad, sedangkan puncaknya adalah jihad atau berjuang menegakkan agama ini. Jamaah rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita sekarang ini yang akan kita bahas, terutama dalam kondisi era-era akhir-akhir ini banyak penyakit dan yang ini akan kita fokuskan pada pembahasan malam hari ini. Semua penyakit itu ada obatnya. Jadi tatkala kita sekarang dihadapkan dengan zaman yang sepertinya penyakit itu buahnya ya macam-macam. Dan ketahuilah ini pun juga dari Allah, dan Allah pun juga sudah menyediakan solusi, jalan keluar. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari hadis 5246 disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi, beliau bersabda, ma anzalallahu da'an, Allah tidak akan menurunkan da'an atau penyakit, illa, melainkan anzala lahu syifaan, melainkan Allah menurunkan lahu kepadanya bersama dengan penyakitnya itu apa? Syifaan, obatnya. Jadi gandeng ngoten begitu. Menawi yatra klitik ngoten kok nggih enten ngajeng enten wingking ngoten. Ada kanan ada kiri, berpasangan. Allah menciptakan berpasangan, lail wan nahar, malam dan siang, laki-laki perempuan dan sebagainya. Begitu pula penyakit. Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 4084 dari sahabat Jabir juga dikatakan bahwasannya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, likulli da'in dawaun, di setiap atau pada setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'u da'in, apabila ditemukan obat
untuk suatu penyakit ya dikatakan di sini baro'a bi'idznillah azza wa jalla, itu akan disembuhkan atau oleh Allah akan dijauhkan, dihilangkan dengan izin Allah. Karena apa? Sudah ada obatnya dan itu ditemukan. Jadi kenapa kok penyakit ini belum selesai? Kata nggih, salah satu contoh ada penyakit kok belum teratasi. Itu karena belum ditemukan obat. Ditemukan ini yang saya nemu niku terus pundi. Berarti barangnya ada dan ketahuan kata nggih. Jadi kalau belum ditemukan berarti tidak ada obatnya. Ada obatnya tapi belum nemu, masih tersembunyi, tertutupi. Nah, maka tugasnya manusia itu berikhtiar dengan ilmu yang telah Allah berikan ini untuk apa? Menemukan yang sudah Allah turunkan obatnya, entah di mana, melalui apa. Nah, itu tugas manusia untuk berusaha. Dalam riwayat Imam Ahmad pun juga dikatakan nomor hadis 17.727 dari Usamah bin Syarik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai apa? Ibadallah, hamba Allah. Jadi perintah, lakukan usaha berobat. Ini perintah Allah melalui Rasul. Fa inna Allah azza wa jalla, karena sesungguhnya yaitu Allah azza wa jalla lam yunazzil da'an, tidak menurunkan penyakit, illa melainkan anzala ma'ahu syifaan, kecuali Allah menurunkan pula obat. Ini harus kita imani. Jadi kalau ada penyakit ada obatnya, cuman kita tidak tahu di mana obatnya. Ini sudah janji Allah. Akan tetapi ada yang tidak bisa diobati. Berusaha seperti apa dikatakan oleh Allah melalui lisannya Rasul, illa melainkan al-maut, yaitu kematian. Minum obat awet muda, saya jamin 15 tahun panjenengan foto kemudian apa? Mesti beda. Lama-kelamaan ya orangnya jadi almarhum, tidak bisa. Wal haram, dan apa? Kepikunan atau ketuaan. Jadi orang yang sudah tua itu kalau dibuat seperti pikirannya seling seperti anak muda itu tidak bisa, karena sudah mengalami degradasi atau penurunan atau kemampuan dan sebagainya. Jadi kecuali dua ini. Jadi kalau orang ingin tidak pikun itu ya tidak bisa. Nanti pikun sendiri. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menyikapi kondisi kita sekarang ini, terutama yang terakhir ini kita berada di masa ada penyakit yang dinamakan virus yang menjangkiti manusia, itu virus corona ini. Bagaimana kita menjalankan pengobatan dalam Islam ini untuk menjadikan kita terhindar atau mungkin bahkan bisa sembuh bagi yang telah terkena penyakit itu. Sekali lagi dalam Islam itu adalah semua pokok urusan ada di sini, terus jawabannya. Jamaah rahimakumullah, selain kita menempuh pengobatan melalui kesehatan, melalui para profesi kesehatan, profesional kesehatan, dokter dan sebagainya, kita sebagai orang yang beriman pun juga harus menjalankan pengobatan ala Rasulullah. Mengapa? Karena pengobatan ini diberi petunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dia itu yang menurunkan penyakit plus obatnya. Di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 4105, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min da'in illa fil habbatis sauda, sesungguhnya di dalam habatus sauda itu ada apa? Kesembuhan. Jadi Rasulullah mengatakan di dalam bahasa kita jinten hitam, artinya begini, habatus sauda itu ada berbagai macam. Yang di luar negeri, di Indonesia itu juga modelnya berbeda-beda, jenisnya, genusnya. Nah, tapi ini masuk dalam kategori jinten hitam atau habatus sauda.
itu ada penyembuhnya, ada penyembuh. Minhu darinya, yaitu dari habatus sauda itu syifaun, penyembuh untuk semua penyakit atau setiap penyakit, illa kecuali asam, yaitu kecuali penyakit yang dinamakan asam. Jadi habatus sauda ini harus kita yakini 100% yakin di situ adalah obat segala penyakit. Cuman perkaranya adalah cepat tidaknya ini loh yang berbeda-beda. Ini Allah yang menentukan. Bisa jadi orang berobat dengan perpaduan semua obat yang dia pakai sesuai dengan penyakitnya. Jika sehat atau tidak, mungkin ada yang 1 pekan sembuh, ada yang 2 bulan, 1 tahun seperti itu. Tapi itu Allah yang menentukan. Tapi janjikan di situ ada obat. Kecuali satu penyakit yang namanya asam. Apa itu penyakit yang tidak bisa disebutkan oleh habatus sauda? Nanti akan lihat penjelasan. Sedangkan di riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5255 dalam bab habatus sauda itu dikatakan oleh Khalid ibni Sa'id, yaitu Khalid bin Sa'ad berkata, kharajna ma'ana Walibu ibnu Abjal. Kami pernah keluar, ya, kami pernah keluar bersama beberapa orang, diantaranya adalah Walid, namanya Walid bin Abjal. Famarido, maka di perjalanan itu dia sakit. Fitoriki, di dalam perjalanan. Jadi melakukan perjalanan satu kelompok ini ada yang namanya Walid bin Abjar ini dia sakit. Faqadimnal Madinata wa huwa maridun. Ketika kita sudah sampai di kota Madinah pun dia masih dalam kondisi sakit. Jadi dalam perjalanan sakit sampai ke tujuan pun sakit. Fa'adahu Ibnu Abi Atiq faqala la. Lalu seseorang yang bernama Ibnu Abi Atiq itu mendatangi si Walid yang sakit ini tadi, dan dia berkata kepada kami, kepada para sahabat yang menunggu Walid ini tadi, apa yang dikatakan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Atiq ini. Dia kaget tuh, kok dari dulu dalam perjalanan sakit sampai sini kok ya masih sakit terus. Dia mengatakan, alaikum bihadhil khubai batis sauda. Hendaknya kalian memberinya apa? Habatus sauda atau jinten hitam. Obati dia dengan jinten hitam. Fakhudhu minha, ambillah darinya, yaitu jinten hitam itu butirannya, kan jintennya pelan-pelan antar kaki butiran ini. Berapa? Khamsan au sab'an, ambillah yang ganjil jumlahnya, paling sedikit 5 atau 7. Jadi ada petunjuk habatus sauda, ambil yang masih utuh, prosesnya, kemudian ambil jumlahnya ganjil disebutkan 5 atau 7. Fashaquha, lalu hancurkanlah atau tumbuklah dia, artinya sampai halus, dadi sebu ngoten kok nggih. Dideplok ngoten nggih, ditepung ngoten nggih, ditepung ngoten nggih. Boten sik napa kletis-kletis ngoten niku. Terus tsumma turuha fi anfihi. Setelah itu buatlah dia jadi adonan ngoten nggih, larutannya niku. Kan enten toyone terus bisa jadi ada minyaknya ngoten nggih. Itu suruh teteskan ke dalam hidungnya. Bi qatarati zaitin fi hadzal janibi, serta teteskan lagi atau oleskan di bagian sini sebelahnya, wa fi hadzal janibi, tempellah juga di sebelah sininya, artinya disuruh ngosok ke tempat yang lain atau ditempelkan ya, tapi paling tidak dalam hidungnya dimasukkan. Itu kagem gurah atau gurah tenggorokan. Dia mengatakan seperti itu ada dasarnya. Saya ngasih kamu pengobatan seperti ini, caranya seperti, jumlahnya begini, diginikan gitu kan. Karena fa inna Aisyata hadatsatni
Karena sesungguhnya Aisyah ini pernah berkata, menyampaikan perkataan kepadaku. Siapa Aisyah? Istri Nabi. Nah, berarti kan dia dapat dari Nabi yang asli. Anha, sesungguhnya dia yaitu Aisyah, sami'at, dia mendengar. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah atau suaminya berkata, inna hadhil habbata sauda syifaun, sesungguhnya habba sauda ini adalah obat atau penyembuh min kulli da'in, terhadap atau setiap segala penyakit. Setiap penyakit itu obatnya diantaranya ini habba sauda, illa kecuali min asam, kecuali penyakit sam atau asam. Nah, ini Aisyah heran, kok ada satu namanya kok tidak familiar, tidak dikenal. Asam itu apa? Katanya Rasulullah, kultu, Aisyah bertanya, wama asam, apa itu Rasulullah asam itu? Rasulullah mengatakan al-maut, yaitu kematian. Tadi Allah mengatakan kecuali apa? Kematian. Dari ini jamaah rahimahullah. Ini yang perlu kita upayakan di dalam rumah kita, diusahakan punya ini. Ya tidak punya yang yang dari luar, mungkin yang asli Arab dan sebagainya, yang lokal pun tidak masalah. Panjangan harus punya, sedia di rumah. Karena ini ada ragam penyembuhannya. Panjangan sakit apa dipandu dengan ini. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Terus yang kedua, jamaah rahimahullah, terkait dengan pengobatan orang yang terkena corona ini. Di dalam pengobatan ala Nabi itu yang kedua adalah, tadi yang pertama dengan apa? Besar. Panjang bisa padu dengan yang lain, dengan yang disampaikan Rasulullah, dengan madu dan sebagainya, dipadu dengan obat dokter. Ini ada satu yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 5274. An Ummi Qaisin qalat, berkatalah Ummu Qais, seorang perempuan ini mengatakan, dakhaltu bi ibni li ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengunjungi Rasulullah bersama anakku. Wa qad a'laqtu alaihi min al-udrah. Anakku yang aku ajak ini yang baru saja aku obati karena dia terkena penyakit di rongkongannya, maksudnya di tenggorokan sampai paru-parunya ini ada sakit. Itu dengan dipakai tangan atau dimasuki tangan, artinya dimasukkan tangannya untuk membersihkan dalamnya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ini tatkala datang diceritakan Rasulullah, ini saya ini sama anak saya barusan saya obati, dia kena sakit tenggorokan, terus saya raih-raih dalamnya dengan tanganku ini, dengan jari-jari tangan ini saya ogok-ogok seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, alama tadwarna auladakunna bihadza ilaq. Wahai Ummu Qais, apa maksud kamu mengobati tenggorokan anak kamu yang sakit ini loh, yang kena urusan paru-paru rongkongan ini, dengan apa? Memasukkan, ini dikatakan oleh hadis ini, dengan kamu memasukkan dengan dimasukkan tangannya ini loh, ditarik-tarik di itu. Oleh Rasulullah dikatakan seperti itu loh. Kenapa kamu mengobatinya seperti itu? Kalau terkena penyakit tenggorokan, urusan sistem pernafasan di sini, itu ini jawabannya, alaikunna bihadza audil hindi, gunakanlah. Jadi untuk kamu berdua ini loh, kalau terkena penyakit urusan tenggorokan semuanya sampai ke sistem pernafasan ini, gunakanlah apa? Al-aud itu yaitu kayu atau batang al-hindi yang datang dari wilayah India. Berobatlah dengan kayu India ini. Dalam bahasa lainnya Quds al-Hindi atau Qustul Hindi, itu ada yang mengatakan seperti itu. Berobatlah dengan kayu India ini. Jadi Rasulullah mengatakan kalau terkena sakit tenggorokan, berobatlah dengan ini. Nah, kita ada satu tambahan dari Rasulullah.
Dan ini perlu kita ikuti karena Rasul ini adalah diutus untuk kita semuanya. Kemudian Rasul mengatakan apa kekhususannya, keutamaannya dari al-hindi tadi, kayu India tadi. Fa inna, karena sesungguhnya di dalam kayu India ini sab'ata asfiyah, ada 7 ragam penyembuhan. Ini bisa untuk menyembuhkan 7 penyakit. Ada bisa menyembuhkan 7 permasalahan dalam tubuh kita. Minha, darinya, zatul janbi, yaitu zatnya atau dari dalamnya ini. Itu kalau sudah kamu proses, itu yus'atu, bisa kamu masukkan. Artinya itu dijadikan cairan atau diseduh kemudian diuapkan untuk inhaler gitu loh. Kalau perlu itu dengan tetesannya tadi dimasukkan ke hidung. Itu bisa digunakan untuk pengobatan lewat hidung. Untuk apa? Min al-udhroh, untuk menyembuhkan penyakit kerongkongan. Nabi mengatakan salah satunya dengan cara itu diproses dan bisa digunakan untuk dimasukkan lewat hidung, baik cairan atau uapnya itu disedot nanti kalau gitu. Dan itu bisa digunakan untuk apa? Menyembuhkan penyakit kerongkongan. Rasul mengatakan lagi, wa yulatu min dzatil janbi, dan dapat pula untuk penyembuh penyakit radang selaput dada. Jadi urusan paru-paru pernafasan ini kalau dia bermasalah dengan penyebab apa saja, ini penyembuhnya. Rasul mengatakan spesifik langsung kepada bagian organ. Dan corona ini menyerang pada sistem pernafasan nih, mulai tenggorokan sampai bagian paru-paru nih, baik paru-paru kanan, kiri, bronkus yang atas, depan, belakang ini semua kena. Dan ini salah satu yang bisa digunakan. Dalam riwayat sahih yang lain, Bukhari nomor hadis 5260, di dalam urusan dengan kustul bahri atau kustul hindi ini dikatakan oleh Ummu Qais juga dalam riwayat yang berbeda. Dia mengatakan sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar. Siapa yang dia dengar? Rasulullah. Dia berkata, alaikum, kepada kalian semuanya, bihadzal audil hindi, gunakanlah dahan atau potongan atau kayu, artinya dari serpihannya, di bagiannya tanaman kayu ini. Ambillah. Karena apa? Fa inna fihi sab'ata asfiyah. Ditegaskan lagi karena di dalamnya sesungguhnya ada 7 macam penyembuh. Yusta'atu, yang dapat digunakan untuk itu tadi obat yang dimasukkan lewat hidung, baik diteteskan atau dihisapkan. Bihi, dengannya, itu dengan ini al-hindi ini, min, untuk mengatasi al-udroh, yaitu penyakit yang ada di kerongkongan apa saja, baik orang yang kena dampak rokok, asap, itu juga bisa. Rasul menegaskan lagi, wa yulatu bihi min dzatil janbi, di antaranya yaitu dapat digunakan untuk menyembuhkan radang selaput dada atau penyakit paru. Ini Nabi sudah mengatakan seperti ini. Kira-kira jelas tidak disampaikan Nabi? Spesifik jelas. Sampun cerai elo bahasa kita. Seperti apa penerapannya pengobatan ini? Ada satu ustadz yang telah melakukan riset yang ini akan kita bahas bersama-sama untuk menegaskan pada panjenengan bahwasanya jangan takut, obatnya sudah ada dan sudah ditemukan. Jadi mungkin kalau kita katakan vaksin itu bukan satu-satunya, bukan satu-satunya saja. Allah telah menyampaikan melalui lisan Rasulullah. Ini yang akan kita pelajari jamaah akhir. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, panjangan ningali kayu manis ini kalau gitu, karena pokok dikelupasi atau niko, dan dia ditepung dibubuk. Tapi ini bukan kayu manis loh, ya kayu India. Dan ini nanti di dalam videonya panjangan akan mendapatkan informasi lebih detail. Setelah ditepung ini bisa diseduh dan diproses yang lainnya, intinya itu digunakan untuk pengobatan. Saya siapkan videonya, silakan ditunggu dulu.
saya ingin masuk kepada langkah yang sangat menarik. Prof ini juga herbal, mungkin teman-teman yang lain di kesehatan juga. Tapi saya nggak bisa buka ini ya, spesies genusnya saya ingin buka dulu sebentar. Nah, tapi saya challenge. Ya, Bu Rektor, saya challenge ya nanti tim terbaik dari Unhas kalau mau silahkan ke Bekasi, saya tunjukkan karena saya sudah